Ya, semoga kondisinya sehat semua ya. Baiklah, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pertemuan pagi hari ini menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, apakah untuk tugasnya ada kesulitan, rekan-rekan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dahulu sebelum saya mulai dengan kasus yang berbeda. Coba saya cek. Ini minggu ke-6 ya, berarti baru yang mengumpulkan baru 7 nih. Ini tumben ini. Apakah, oh kemarin waktunya bukan semalam ya? Sampai tanggal 8, Pak. Oh iya, saya kelupaan. Pantesan baru 7. Oke, terima kasih. Sudah ada 7 yang mengumpulkan ternyata. Oke, Mas Rizal tepat waktu terus ya. Denita, oke. Mas Rizal belum. Yang sudah Ahmad Marzuki. Oke, coba saya cek ya sama Dea Ananda. Coba kita buka. Oke, kita cek 1, 2, 3, 4. Oke. Sip, terima kasih. Ini sekilas saya lihat belum menemukan kekeliruan ya. Oke, langsung saya beri nilai maksimal dulu ya. Oke, jadi sekilas ini saya belum menemukan yang salah. Langsung saya beri 100. Oke, coba saya cek lagi. Mas Ahmad Marzuki coba. Satu, dua. Oh, yang tadi punya Mbak Dea belum ada halaman satunya dimulai dari kata komentar. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat. Ini spasinya 2 ya. Oh ya benar. 1 atas. Oke. Oke, daftar pustaka. Oke, sip. Terima kasih Mas Ahmad Marzuki. Oke. Ini juga 100. Nah, kalau udah sampai tahap ini 100 berarti bagian-bagian yang lain otomatis 100 semua ya. Karena saya belum menemukan adanya kekeliruan. Oke, coba ini Mas Adam. Kita lihat untuk Mas Adam. Nah, ini ada yang aneh. Belum di paragraf. Oke, Mas Adam. Kalau mendengar saya, Mas Adam. Ini belum ada paragraf ya. Nah, kemudian antar ini kok jadi jaraknya jauh banget ini. Ini yang nanti tolong ini berarti before after-nya belum disetting nih. Kan saya memastikan before after-nya wajib 0. Nah, di layout ini before after-nya masih 24 nih. Seharusnya 0. Kemudian di paragraf ya, Ctrl M, Ctrl Shift T. Oke, silakan nanti diperbaiki Mas Adam.
tapi cuma sedikit sekali kekeliruannya. Oke, ini coba kurang menjorok sedikit aja sih. Ctrl M, Ctrl Shift T. Nah, kalau bisa juga paragraf jangan sampai satu paragraf ke dalam satu lembar. Kalau bisa minimal sekali, tidaknya 2 paragraf lah, satu lembar. Oke. Nah, kemudian hindari ini ya, hindari penggunaan simbol-simbol kalau dalam skripsi. Oke, hindari simbol. Kalau di Amikom ini walaupun ini ada 1, 2, 3 ini subnya ini tetap menjorok ke kiri. Jadi ini tetap mepet ke kiri seperti ini. Ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Tabel 2.1. Oh, ininya turun ke bawah. Gara-gara tadi saya menambahkan apa? Oke, nggak masalah. Tabel lanjutannya saya belum menemukan ini ya. Saya belum menemukan tabel lanjutan. Ya, belum menemukan tabel lanjutan. Oke. Penomorannya 21, daftar pustaka di bawah. Oke, penomorannya sudah betul. Ini masih ada kekeliruan sedikit. Jadi poinnya belum maksimal 100. Masih 93. Mana? Sedikit sekali itu tadi. 95 aja lah. Oke. Ada yang presensi manual. Oh ya, saya juga lupa belum presensi sebentar ya. Ada yang mau request minta dicek? Saya, Pak. Atas nama Uli. Atas nama Uli, Mas. Di 0320. Sudah mengumpulkan ya. Mbak Uli 0320. Oke, kita cek Mbak Uli. Oke. Oh, ini nggak apa-apa. Ini kenapa di bagian awal tidak tampil, karena memang di bagian penomoran halaman ini di checklist, di front first page-nya di checklist. Nah, nanti kita coba format penomoran halaman yang lain, misalkan kita gunakan different odd or even page. Jadi menggunakan ganjil genap ya. Nanti kita coba. Jauh ini belum saya menemukan. Paling ini terakhirnya belum. Tahu kesalahannya Mbak Uli? Itu apa selisih itu Pak paragrafnya ya? Bukan. Fontnya kan masih Calibri Oh nih. iya. Nah, kemudian ini kalau saya cek sekilas, ini ada yang aneh. Ini kan jaraknya 4. Ini kok nggak 4? Kita bisa cek langsung di sini nih. Anehnya di mana? Ketahuan. 4. Oh, kok malah atas 4 sudah benar. Bawah 3 Mbak Uli. Kiri 4. Bawahnya apa? Kanan 3. Bukan 4-3-4-3 ke bawah enggak. Kalau saya pakai ini kan 4-3-4-3 kayak gini. Oke? Oh iya Pak. Oke, berarti 2 kekeliruan saya temukan. Oke, kemudian. Nah, ini kurang menjorok kemana? Kurang menjorok kemana? Jadi kalau kita cek di sini, modify, kita belum ngeklik ini nih. Des. Oke, Mbak Uli? Iya Pak. Oke, lanjut. Oke, kalau sudah, ini sudah benar.
Mana lagi? Tabel lanjutan ada nggak? Ada, Pak. Mana? Sebentar, saya juga lupa. Oh ya, di halaman 6. Halaman 6. Halaman 6. Mana halaman 6? Ini nggak ada kelanjutannya. Tabel yang saking panjangnya jadi terpotong sampai 2 lembar. Nah, belum saya temukan tuh tabel lanjutan. Tabel lanjutan maksudnya seperti ini Mbak Uli nih. Oh, enggak Pak, maaf. Di 10 sama 11. 10 sama 11 mana? Ya ini. Tabel 3.3 perancangan 2. Tabel 3.3 kasih nama lanjutan. Oke, ini diketik manual seharusnya. Oh iya benar. Kalau ini, oke, ini otomatis, ini manual. Tambahi lanjutan, oke? Iya Pak. Selanjutnya sudah benar. Di bawah atas. Berarti poinnya tadi 2 kesalahan. Hampir sama kayak tadi Mas Adam ya. Cuma sedikit poinnya 95 saja. Terima kasih Pak. Oke. Ada lain? Saya kira untuk penomoran halaman sudah rata-rata bisa ya. Kecuali yang belum maksudnya. Bahtiar kita cek aja. Kan cuma 7 orang. Sekalian aja. Nah, ketahuan lagi. Belum apa ini Mas Bahtiar? Belum paragraf. Ini jeda 1 enter, belum paragraf. Tapi penomorannya, ini juga belum di paragraf semua ini. Ini harus menjorok ke kiri nih. Iya Pak, lupa Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah tahu kekeliruannya di mana. Oh, daftar pustakanya, daftar gambarnya belum, Mas? Baru mencoba penomoran halaman. Iya ini. Pak, itu pakai yang kemarin-kemarin. Nah, yang berarti, sebelumnya sudah selesai kok Pak. Yang sebelumnya udah selesai. Oke, berarti ini saya nilai penomoran halaman. Tapi kalau bisa update dokumennya ya Mas. Saya ingin di bagian penilaian ini, itu sudah ada daftar gambar, daftar tampilnya juga ada, sama daftar pustakanya juga ada. Jadi saya bisa nilai semuanya. Oke? Ini belum saya nilai ya, nanti diupdate ya. Iya Pak, nanti saya edit. Oke, sip. Saya edit lagi Pak. Oke, sip. Oke, Iya, Pak. seperti itu. Nah, hari ini saya menambahkan sedikit terkait page numbering, kasus page numbering yang lain ya. Untuk kasus page numbering yang lain mungkin kita coba download salah satu jurnal ya, misalkan portal Garuda kemarin, misalkan mau ngambil jurnal kewirausahaan, atau ada buku nggak ya? Buku yang misalkan buku kewirausahaan formatnya DOCX supaya saya tinggal ngubah ininya maksudnya. Saya tinggal ngubah ininya. Nggak perlu ngetik maksudnya. Bisa nggak saya download? Oh nggak usah. Berarti pakai ini aja, lorem ipsum aja ya. Kita masuk pakai lorem ipsum aja. Nah, di sini misalkan saya mau membuat penomoran halaman dengan kasus kita mau men-setting sebuah buku atau proposal. Biasanya kan penomoran ada kanan kiri atau jurnal atau proceeding. Pernah dengar proceeding ya istilahnya. Nah, itu kan biasanya halamannya sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, saya akan uji coba, saya akan membuat teks sebanyak itu menggunakan lorem.
Saya ingin misalkan 1000 paragraf, 10.000 per paragraf isinya berapa kalimat? Rata-rata 20 ya. Banyak nggak coba? Nggak mau. Nggak mau ternyata. Di Lorem nggak mau sebanyak ini ternyata. Oh, nggak ada. 100 ada nggak? Oh, ada. Sip. Berapa halaman ini? Kita lihat. 26 halaman ya. Nggak apa-apa lah. Kita ketik lagi aja nggak apa-apa. Misalkan. Lorem 100. Ininya 50. Coba bisa nggak? Oh, habis. Oh, bisa juga. Sip. Oke, 85 halaman. Saya sudah memperoleh 85 halaman. Misalkan ini adalah sebuah buku, saya langsung format, berarti saya pastikan seperti ini ya. Oke. Saya Ctrl M, Ctrl Shift T. Oke, Ctrl M, Ctrl Shift T, Ctrl C, rata kanan kiri. Biasanya buku ini ya. Kemudian Ctrl D, ketik TI, Times New Roman ya. Oke, ukurannya 12, pastikan oke. Nah, ini sudah spasinya kalau buku satu aja ya, nggak apa-apa. Nah, kalau buku mungkin coba kita lihat. Oke, rata-rata sebanyak ini ya bukunya ya. Nah, misalkan kita belum memikirkan untuk covernya. Covernya perlu saya ambil saja ya. Ini untuk sebagai contoh aja. Nanti ada bagian khusus untuk membuat cover sebuah buku. Nah, saya mau ambil saja dari salah satu situs template saja ya. Misalkan saya ambil cover dari Freepik misalkan. Nah, cover book. Misalkan ya, saya tinggal screenshot saja, misalkan ini. Mana ya? Anggaplah inilah ya. Nah, ini saya screenshot nih. Print screen. Nah, ini saya jadikan cover book misalkan. Oke. Nah, ini saya enter. Nah, bagian depan ini saya buat jadi cover. Berarti saya paste. Oke, saya paste ya. Ini saya paste. Saya letakkan di paling depan, berarti behind back ya. Setting untuk gambarnya kita edit. Mana? Picture format behind back. Behind text maksudnya, maaf. Nah, saya letakkan. Oke, misalkan seperti ini. Ini misalkan covernya ya. Oke, ini covernya. Nah, sekarang kita mulai ke penomorannya. Nah, misalkan ini totalnya ada 95 halaman. Nah, background-nya biasanya back cover. Berarti kita ambil back cover. Enggak. Cover belakang. Nah, ini contoh ada cover belakang ya. Oh, ini yang berbayar. Back cover misalkan inilah. Oke, ini untuk back cover-nya ya. Ini untuk back cover-nya. Contohnya saya letakkan di paling belakang. Ctrl Enter, paste. Kemudian apa ini? Picture format. Kemudian behind text. Kita letakkan di sini lagi. Oke, ini cover belakangnya. Oke, karena untuk mencetak sebuah buku itu wajib
genap ya halamannya. Kalau misalkan nanti ganjil, nanti tetap harus ada satu tambahan halaman kosong, jadi genap. Saya simpan misalkan kasus page numbering. Buku ganjil genap. Misalkan seperti ini, saya ganti. Mana nih? Kok jadi nyimpennya ke OneDrive terus? Alah, save aja lah, nggak apa-apa. Oke, ini ya. Ternyata loading. Oke, kita simpan. Ini sudah. Nah, kita format dulu. Ini kan halaman 1, ini halaman 2. Seharusnya seperti itu ya. Atau kita mau buat daftar isi ya. Nah, kita harus ada daftar isinya. Berarti kita enter aja dulu. Berarti paling cepat ini saya pakai heading 1 aja ya. Biar cepat, misalkan daftar isi saja. Tapi nanti daftar isinya harus manggil lagi. Ini saya kasus saja langsung penomoran aja berarti. Kalau ini nanti harus buat dari awal semuanya. Ini untuk kasus penomoran yang ganjil genap saja. Berarti kita bisa masuk insert page number. Page number bagian bawah ya. Bagian bawah berarti kita perlu mengaktifkan, seharusnya ini kan di sebelah kanan, ya kan? Ketika buku dibuka, nah ketika buku dibuka, ini akan menjadi halaman, ini kan nomornya berarti kalau sebelah ini nomornya di kanan, kalau ini di kiri ya. Nah berarti ini penomorannya seharusnya ada di kiri kan? Nah, berarti kita aktifkan yang di sini ya. Berarti insert page number, bottom of page. Ini seharusnya di kiri ya. Oke. 2. Nah, kita klik di sini. Different odd and even page. Oke. Nah, itu 2. Kemudian ini untuk different, kita klik 1. Jadi nanti 3, 5. Ini 1, 2. 1 di sini, 2. Oke. Ini 1, ini 2. Nah, kita cek dulu ya. Kita coba-coba dulu. Ini kemudian misalkan kanan misalkan. Seperti ini. Oke. 1, 2. Kita aktifkan di sini. Different. Ini ya. Odd, even. Ganjil genap. Ini berarti 2 di sini, 3 di sini, dan seterusnya ini. Nah, kita cek kalau misalkan PDF. Saya jadikan PDF. Kalau saya preview jadi seperti ini. Oh, PDF-nya ini. PDF-nya kita buka. Tadi kesimpannya di mana, maaf. Saya katakan di download aja. PDF. Nah, ini terbentuk sebuah buku, saya tekan F12. Ini buku dibuka, ini seharusnya halaman 1. 2 di kanan ya. Oke. Nah, ini terbalik. Kalau posisi buku dibuka, seharusnya biasanya di sini ada 1 halaman kosong, baru dibuka sebelah kanan. Jadi kayak gini nanti. Jadi ini biasanya kalau mau saya cetak, saya tambahkan ini apa? 1 halaman blank page after first page.
jadi kayak gini. Kalau saya tekan F12, jadi ketika dibuka, ini halaman 1, cover tidak misalkan I Rumah 1 lah. Kalau ini mulai dihitung 1 misalkan. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sebelum back cover, kita tambahkan halaman kosong juga. Nah, ini kan seharusnya ada back cover, berarti kita close. Ini kalau saya menambahkan di Nitro PDF. Nah, boleh juga rekan-rekan tambahkannya di ini, before last page. Boleh juga ditambahkan di MS Word. Kalau kita F12, kita play lagi, jadinya seperti ini. Ibarat kita membuka sebuah buku, buku dibuka, baliknya cover kosong, langsung ke halaman 2. Ini anggapnya halaman 1, covernya dianggap sebagai I Rumai 1, misalkan seperti itu kasusnya. Oke? Kalau saya buka, jadi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Saya kira cukup simpel, nanti rekan-rekan bisa buat kasus sendiri ya. Saya kira ini cukup sederhana. Teksnya dibuat sendiri, untuk background belakangnya boleh asal ambil gambar dari mana juga boleh. Oke, yang penting rekan-rekan paham untuk penomorannya, kanan kirinya seperti apa. Saya save. Nah, berarti tadi kurang 1 halaman ya, misalkan. Nah, ini bisa saya enter. Nah, oke. Atau kalau misalkan ini saya mau nambahkan di MS Word, seharusnya ini di sebelum halaman 2 ini ada halaman kosong. Ini beda section misalkan. Kita bisa tambahkan nih. Nah, ini kita anggap beda section. Berarti saya letakkan di sini kursornya. Kemudian layout, break, next page. Oke. Nah, ini kita geser ke sini. Oke. Ini kan 2 ya. Oke. Nah, ini kosong. Nah, yang ini tadi masih next page. Ini kita delete. Oke. Kita pastikan beda section. Kita ini tambahkan. Yang ini kelihatan nggak? Kita tampilkan penomorannya. Insert page number. Yang ini kita tampilkan penomorannya. Di sini ya. Di sini 2, seharusnya ini halaman 1 ya. Kemudian ini 2 sebelah kanan. Berarti kita ganti di sini. Klik kanan, ini seharusnya ada di, oh ini saya setting dulu, berarti ini link previous-nya saya hilangkan dengan yang ini. Kemudian yang ini, link previous-nya saya putuskan hubungan dengan ini juga. Dan ini saya hapus. Saya hapus ya. Nah, saya ubah. Seharusnya ini angka 1 kan ada di sini. Berarti insert, kita coba-coba saja dulu. Insert, page number-nya mana nih? Page number berada di sebelah kiri. Diawali dari urutan 1. Start at-nya 1. Oke, 1 di sini ya. Oke. Nah, ini seharusnya 2-nya itu sebelah kanan ya. Nah, nanti di break lagi. Berarti untuk yang ini untuk yang ini kita ubah jadi sebelah kanan. Oke. Oke, kita close dulu. Jadi 1 di sini kayak gini ya. Cuma mengubah sedikit situ saja. Nah, kita tambahkan juga sebelum cover belakang. Ini ada 1 halaman lagi. Kita enter. Nah, ini otomatis nggak perlu kita ubah. Kalau kita PDF-kan lagi, jadi
revisi. Misalkan revisi. Letakkan di sini, saya jadikan PDF. Save. F12, saya buka. Nah, ini 1. Oke, ininya kok jadi ada 1 halaman kosong di sini. Nah, kita coba cek nih. Ada yang keliru atau tidak? Seharusnya kan tidak ada tadi. Oh, saya salah buka ini. Saya ulangi. Kita cek. Satu. Oh, ini ketambahan 1 ya. Berarti kita cek yang bagian sini. Oh, jadi muncul 1 ya. Saya PDF kan jadi tambah 1. Nggak apa-apa, itu abaikan saja. Ketika saya PDF kan, seharusnya kan cuma 1, 2 gitu ya. Ketika saya PDF kan jadi muncul 1. Kayaknya itu hal yang aneh yang perlu saya cari tahu itu. Intinya nggak masalah kalau misalkan muncul seperti itu, saya buka PDF-nya lagi. Nah, yang ini saya hapus ya, ini kan nggak kepakai, ternyata muncul 1. Ya, lihat. Nah, ini sudah, tinggal saya ini ya. Saya buka bukunya, covernya, belakang covernya ini 2 di sini dan seterusnya. Oke, sampai selesai. Coba. Ini 95, 96, cover buku ditutup. Gambarannya seperti itu. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan, berarti nanti untuk latihannya silahkan buat seperti ini dulu. Oke. Saya save. Saya kira cukup mudah ya. Silahkan bikin teks sebanyak-banyaknya. Pakai lorem ipsum ini untuk memastikan penomoran ganjil genap saja dulu. Berarti next page-nya ada 2. Untuk membedakan bagian depan sama bagian belakang. Oke. Ada pertanyaan dahulu, silakan. Pak, mau tanya Pak. Iya, Mbak Uli. Berarti ini tugasnya buat praktek different odd even page aja ya? Betul. Tadi Bapak Nggak ada menyinggung- hubungannya sama kasus-kasus sebelumnya. Iya. Jadi tadi Bapak sempat bilang daftar isi jadi dipakai nggak ya Pak? Nggak usah lah. Ini Nggak usah, untuk oke. penekanan kanan kirinya saja. Oh iya, Tapi baik. Terima kasih, Pak. nanti page break-nya tetap ada ya. Soalnya untuk Oh iya. membedakan halaman cover sama halaman isinya saja. Untuk Oke. format paragrafnya Pak masih kayak gini aja nggak diotak-atik atau kayak kemarin? Kayak tadi itu. Tadi ini kan sudah saya format paragrafnya dibuat rapi. Ya, Nih. maksudnya jarak antar lain gitu atau gimana? Oh, Kan ini spasinya 2 ya. 1. Iya, Spasinya 1. Buku spasinya 1. Bukan skripsi. Kalau skripsi spasinya 2. Ini spasinya 1. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan. Untuk covernya bebas nanti ngambil dari mana saja boleh ya. Boleh dari tadi yang saya ambil dari FreePic, tinggal screenshot juga boleh. Oke. Rekan-rekan sudah biasa menggunakan ini kan? Yang saya gunakan ini untuk screenshotnya supaya cepat. Namanya Likeshoot. Saya kira yang laptopnya MacBook pasti sudah ada. Ini saya ambil, ini Likeshoot ini. Kalau saya tekan print screen, tinggal kita bisa nyeleksi. Sebenarnya kalau di Windows ada sniping tool, tapi saya senang menggunakan ini, ada berbagai macam fiturnya ini ada. Mau nambahkan ini, mau nambahkan ini, mau nambahkan tag juga bisa. Ini. Tinggal rekan-rekan kalau mau mempermudah bisa download Likeshoot. Kalau nggak salah masih gratis nih. Likeshoot. Likeshoot. Nah ini
Ini kalau nggak salah masih gratis. Ini download for Windows, for Mac. Ini bagi saya sangat membantu sekali. Oke, selamat mencoba. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin perkuliahan pagi ini saya cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya saya tambahkan dulu, khawatir lupa nanti ini. Bagian WU 074, berarti tugas ya, tugas untuk minggu depan. Berarti tugas pertemuan, berapa ini? Tugas pertemuan ini pertemuan 12 ya. Pertemuan 12 berarti different odd and even numbering. Oke. Ketentuannya penomoran halaman cover berbeda dengan halaman isi. Jadi perlu break next page. Oke. Tanggal 10 apakah cukup? 10 pagi ya, 10 jam 7 pagi. Oke, saya save. Nanti untuk rekaman latihannya saya letakkan di sini sekalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup sesi pagi hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang telah kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.